Assalamualaikum para pecinta travelers. Maaf saya sedikit agak capek ini untuk bikin vlognya dan sedikit agak flu guys. Jadi perjalanan hampir 24 jam aku tidak tidur gitu. Nah, ini yang ke pagi-pagi itu aku bikin vlog di sini. Ternyata aku masuk di kawasan ini, sebenarnya ini kawasan pedesaan gitu atau perkampungan gitu, banyak rimbunan perpohonan yang hijau yang sangat enak sebenarnya kalau ditinggal di tempat-tempat seperti ini nih. Oksigen yang bagus gitu. Tapi ada salah satu yang tidak bisa ditempati tempat ini, bro. Jadi permasalahannya ini masyarakat tidak begitu sadar. Kedua, pemerintah tidak belusukan untuk melihat masyarakatnya sendiri. Padahal ini di Gunung Sari sudah dari dulu, dari pasarnya, dari perkampungannya, itu semua jorok semua. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan gimana sih caranya pemerintah bekerja hanya tinggal duduk di kantor saja tapi tidak belusukan. Coba lihat tuh Pak Jokowi, presiden kita, belusukan. Pak Ganjar saja itu belusukan. Anies mana belusukan? Tidak ada, hanya cari sensasi saja. Siapa yang pilih Anies mau jadi presiden? Lihat tingkah laku orangnya, tata caranya hanya mendekati para ulama. Padahal kalian tidak tahu, itu Lombok aja tidak bersih kok. Pemerintah Lombok Barat ini tidak bisa kerja, duduk di kantor, keluarkan dana untuk dana desa, entar bagian DPR, proyek-proyek, jalan raya saja ditempel-tempel kayak tempel ban itu. Udah ada mulus kok perjalanan di Lombok ini. Nanti Pak Presiden datang berkunjung nih, sampai malam ini dikerjain nih jalan rayanya biar molor, biar mulus. Itulah kalau Lombok nih, tidak ada orang Lombok. Bahasa Sasaknya tuh Lombok, lurus nggak ada, semua bengkok-bengkok aja guys. Nah, jadi guys, kita lagi terobos masuk saja kawasan ini biar kita lihat di mana sih tumpukan sampah di pinggir jalan. Masih banyak pempas-pempas bayi nih guys. Kemungkinan juga banyak sih yang jual sampah, kemungkinan di sini makanya sampahnya numpuk. Nah, pernah aku lihat di salah satu desa, nanti di video ini ada kok, di Mambalan namanya. Nah, di sana ada juga dulu tempat pembuangan sampah, tapi sekarang sudah dibikin jadi kafe gitu. Itu orang sana yang bikin kafenya, brother, karena ditumpukan sampah itu karena malu lah lihat pemerintah buang sampahnya di pinggir kali kecil guys. Lucu nih guys. Nah, sekarang sudah dimanfaati sama masyarakat. Nah, jangan bilang nanti itu program pemerintah. Pemerintah itu tidak punya program guys. Jadi sebenarnya pemerintah itu memiliki program inilah, bersihkan sampah-sampah di pinggir jalan dan bikinkan selokan yang besar guys. Kan biar tidak banjir. Padahal jalur Gunung Sari ini semua jalur banjir guys, karena selokannya nggak ada. Kali-kali tuh nggak ada, di kampung tuh kecil, malam padat, tidak ada tempat dibuangin sampah. Coba di pasar itu, kalau musim hujan itu di Gunung Sari, ambiar deh kalian. Tunggu musim hujan kalau di kawasan di sana tuh, biar banjir lah sekali-kali kayak dulu. Makanya selokan sampah nggak ada. Sampah numpuk dibuang sana sini. Jalur air nggak ada, cuman satu tuh kalinya. Nggak ada. Makanya pemerintah tuh nggak punya program. Duduk di kantor, kalau ada proyek rebutan tuh pakai DPR tuh, rebutan semua tuh proyek-proyek tuh, semuanya nggak ada. Ini perkampungan mana ada selokan airnya? Nggak ada. Airnya ngalir sini nih, di jalan ini tuh. Ini kan kemarin-kemarin nih, berapa tahun ini banjir di sini nih. Ambiar kalau banjir lagi nih. Ini pemerintah harus punya utek nih, bikinkan kali besar, selokan besar. Jangan hanya duduk-duduk aja buang sampah di sana sini. Masyarakat juga harus sadar dong. Kalau memang banyak sampah kalian, bawa tuh di kota tuh, buangin pemerintah itu. Gak bikin kalian selokan. Nah, juga masyarakat juga harus sadar, kadesnya,
Kadusnya juga itu kalau orang punya tanah, tolong keluari berapa meter untuk bikin selokan. Ini jalan ini nggak ada selokannya nih, makanya di jalur banjir semua ini. Kalau next time-nya nih banjir batu nih, numpuk udah batu nih, nggak ada sampah. Mungkin mau diganti aja banjir batu, nggak usah banjir hujan aja ke asli. Kalian dia, kasihan dia kalau banjir hujan ini nggak ada tempat tidur. Kalau banjir batu kan tinggal di dalam aja, numpuk nggak bisa bernapas kalian. Sadarlah dulu. Pemerintah juga harus belusukan ya guys ya. Jadi jangan dapat gaji buta aja duduk di kantor. Memang rata-rata kalau pegawai itu kalau di Lombok tuh banyak-banyak duitnya, rumahnya mewah-mewah. Ya karena banyak proyek lah dia dapat guys. Banyak dia dapat proyek-proyek itu. Makanya kalau seandainya di Lombok ini benar-benar diusut sama KPK, banyak yang korup. Bener loh. Banyak orang korupsi aja banyak sih. Udah aku bilang ini namanya Lombok, tapi nggak ada yang Lombok, nggak ada yang lurus, bengkok semua. Padahal Lombok nih orang pekerja keras loh, pembisnis semuanya, perempuan laki banyak. Tapi satu hal kejelekannya kalau di Lombok kadang guys, banyak orang iri, banyak orang iri. Baru buka usaha ada orang nggak suka, banyak. Makanya aku bilang nggak ada yang Lombok, ya mau bengkok-bengkok aja. Itulah Lombok, bukan cabenya yang pedas. Kalau marah, woi marah sekali kalau orang Lombok tuh kan. Kenapa pedas? Tapi kalau kalian yang punya duit nih, biasanya sih yang udah nikah, kaya, punya duit, yang suka urah-urahan, jaga suami kalian. Biasanya kebanyakan masuk di remang-remang tuh, di Suranadi, di Cakra, sama anak-anak muda. Kalau udah masuk kawasan Cakra nih, ambes dah. Nggak kenal mana yang bagus, mana yang buruk loh, burung-burungnya. Kasihan. Coba deh berpikir, kalau punya duit, buka usaha. Itu di Cakra itu, kalau malam itu, kau keliling semua sampah sana sini, macam-macam loh sampahnya. Nah jadi guys, sayang si Lombok nih sebenarnya indah banget, sumpah deh. Cuman itulah pemerintah tidak memperhatikan dan tidak belusukan guys. Dan masyarakat juga tidak begitu sadar. Padahal semua green, semua hijau di Lombok nih guys. Apalagi di perkampungan mau pedesaan pun memang luar biasa kalau di kawasan Gunung Sari nih guys. Semua hijau. Cuman salah satunya sampah yang berserakan di sana sini. Selokan tidak ada. Ini kawasan banjir juga di sini juga guys. Kapan hari pas banjir itu, ini ndak ada orang bisa tidur di kamarnya guys. Tidur di atas dia, di atas kayu guys. Nah, dulu aku pernah tinggal di sini. Ada tempat chicken farm di sana, orang ayam potong gitu tuh, peternak ayam gitu. Kalau musim hujan, ambiar kalian. Sampai masuk di lubang hidung kalian itu, banyak lalatnya. Masa orang dikasih izin buka usaha di kampung? Itu tidak boleh guys. Nah ini kawasan, sebenarnya ini kawasan tempat perkunjungan ibadah. Di sini ada makam gitu guys. Dulu di sini ada tempat pembuangan sampah, pemerintah buang sampah di sininya nih. Di areal ini sekarang dimanfaatkan, dibikin jadi kafe oleh masyarakat di sana guys. Ada salah satu orang yang punya inisiatif. Kalau pemerintah tidak punya inisiatif guys, buntu. Kalau duit di depan, woi matanya yang berkedip-kedip. Itu beda guys. Jadi kita tidak boleh ikutin cara-cara tingkah laku yang seperti itu guys. Jadi pilihlah presiden next time-nya Pak Ganjar yang bagus guys, bukan Aniesnya. Kalau Anies, lihat tuh belusukannya enggak, akhlaknya agak berkurang juga. Cuman hanya mendekatkan dirinya di para ulama itu, cuman sebagai sensasi aja. Jadi harus orang Lombok Barat juga pemerintahannya benar-benar memperhatikan masyarakat. Dan juga begitu juga masyarakat harus sadar gimana caranya untuk menjadikan kawasan Lombok ini hijau, green, aman. Itu aja guys.